Terima kasih. Saya merasa terhormat bisa berada di sini hari ini dalam acara wisuda salah satu universitas terbaik di dunia. Sejujurnya sih, eh, saya tidak pernah lulus dari perguruan tinggi dan ini adalah hal yang paling dekat yang pernah saya rasakan dengan wisuda. Hari ini saya akan menceritakan 3 cerita dari hidup saya. Hanya itu, tidak ada yang istimewa, hanya 3 cerita. Cerita pertama adalah tentang menghubungkan titik. Saya keluar dari Great College setelah 6 bulan pertama, tetapi kemudian saya masih mengikuti beberapa kelas selama sekitar 18 bulan sebelum benar-benar berhenti. Jadi mengapa saya keluar? Cerita itu dimulai sebelum saya lahir. Ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa muda yang belum menikah. Dia memutuskan untuk menyerahkan saya untuk diadopsi. Dia sangat yakin bahwa saya harus diadopsi oleh jurusan perguruan tinggi. Jadi semuanya sudah diatur agar saya diadopsi saat lahir oleh seorang pengacara dan istrinya. Tapi ketika saya lahir, mereka memutuskan pada menit terakhir bahwa mereka sebenarnya menginginkan anak perempuan. Jadi orang tua saya sedang berada dalam daftar tunggu mendapat telepon di tengah malam dan mengatakan, kami memiliki bayi laki-laki yang tak terduga. Apakah Anda memilikinya? Mereka menjawab, tentu saja. Ibu kandung saya kemudian mengetahui bahwa ibu saya tidak pernah lulus kuliah dan ayah saya tidak pernah lulus sekolah menengah. Dia menolak menandatangani dokumen adopsi yang terakhir. Dia baru setuju beberapa bulan kemudian ketika orang tua saya berjanji bahwa saya akan masuk kuliah. Itulah awal dari hidup saya. Dan 17 tahun kemudian saya benar-benar masuk kuliah. Tapi saya dengan ayah memilih sebuah kampus yang biayanya hampir semahal Stanford. Dan semua tabungan orang tua saya yang berasal dari kelas pekerja digunakan untuk membayar biaya kuliah saya. Setelah 6 bulan, saya tidak bisa melihat manfaatnya. Saya tidak tahu apa yang saya ingin lakukan dalam hidup saya dan saya juga tidak tahu bagaimana kuliah akan membantu saya mengetahuinya. Dan saat yang sama, saya menghabiskan semua uang yang telah ditabung oleh orang tua saya sepanjang hidup mereka. Jadi, saya memutuskan untuk keluar dan percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Saya itu keputusan tersebut cukup menakutkan, tapi ketika saya melihat kembali, itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saat saya keluar, saya berhenti mengambil mata kuliah wajib yang tidak menarik bagi saya dan mulai mengikuti kelas-kelas yang terlihat menarik. Tidak semuanya indah. Saya tidak memiliki kamar asrama, jadi saya tidur di lantai teman-teman saya. Saya mengambil botol minum untuk mendapatkan uang deposit 5 sen dan membeli makanan. Dan setiap minggu saya berjalan sekitar 7 mil melintasi kota untuk mendapatkan satu kali makanan enak di kuil Har Krishna. Saya menyukainya. Dan banyak hal yang saya lakukan dengan mengikuti rasa ingin tahu dan entusiasme saya ternyata menjadi sangat berharga di kemudian hari. Saya akan memberikan satu contoh. Pada saat di Reed College mungkin menawarkan pelajaran kaligrafi terbaik di negara itu. Di seluruh kampus, setiap poster dan setiap tabel pada laci ditulis dengan kaligrafi yang indah. Karena saya sudah keluar dan tidak harus mengambil kelas biasa, saya memutuskan untuk mengambil kelas kaligrafi. Saya belajar tentang serif dan sans serif, tentang perbedaan jarak di antara kombinasi huruf yang berbeda, dan tentang apa yang membuat tipografi yang baik menjadi begitu bagus. Hal itu indah, memiliki sejarah dan memiliki sisi seni yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Saya merasa hal itu sangat menarik. Saat itu tidak ada harapan sama sekali bahwa semua akan punya kegunaan. Tapi 10 tahun kemudian, ketika kami sedang merancang komputer Mac pertama, semuanya kembali saya ingat dan kami masukkan semua itu ke dalam Mac. Itu adalah komputer pertama yang memiliki tipografi yang indah. Jika saya tidak pernah mengikuti kelas itu, Mac ini tidak akan memiliki berbagai jenis huruf atau fonts dengan jarak yang proporsional, dan karena Windows hanya menyalin Mac, kemungkinan besar komputer pribadi tidak akan memiliki hal tersebut. Jika saya tidak pernah keluar kuliah, saya tidak akan pernah mengikuti kelas kaligrafi itu, dan komputer pribadi mungkin tidak akan memiliki fotografi yang bagus seperti sekarang. Tentu saja saat saya masih kuliah, tidak mungkin mengubah titik-titik ke masa depan, tetapi semuanya menjadi sangat jelas ketika ke belakang 10 tahun kemudian. Sekali lagi, kita bisa menggunakan titik-titik untuk melihat ke depan, kita hanya bisa menghubunginya ketika melihat ke belakang. Jadi kita harus percaya bahwa titik-titik itu suatu saat akan terhubung dalam masa depan kita. 5:15